Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih bisa memisahkan diri kita dari tempat tidur kita untuk meningkatkan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini senantiasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keistimewaan yang terkandung di dalam salat subuh sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadati jama'atan summa yashkurullahi ta'ala hatta tulu'is syamsi kana lahu ajrun mislal haji wal umrah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, setelah selesai menunaikan ibadah salat subuh mereka duduk berdiam diri di dalam masjid itu, tidak kembali ke rumah mereka sembari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir itu adalah kalimat umum. Apakah mereka membaca Al-Quran itu adalah bahagian daripada zikir? Apakah mereka mendengarkan beberapa ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahagian daripada zikir? Mereka berdiam diri di dalam masjid itu, kata Rasulullah, sampai masuknya waktu syuruk. Setelah masuk waktu syuruk, falyusalli raka'ataini, mereka menunaikan ibadah salat sunnah syuruk 2 rakaat. Setelah selesai kembali mereka ke rumah mereka, kata Rasulullah, Allah telah mencatat untuknya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna, tanpa menghilangkan kewajiban mereka untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun mereka diberikan pahala haji dan umrah, tetap dibebankan sebuah kewajiban kepada mereka selaku umat Islam, ya, yang mana menunaikan ibadah haji itu adalah salah satu rukun di dalam rukun Islam itu sendiri. Sehingga tidak salah memahami di dalam hadis ini ketika ditanya si fulan, wahai fulan, kenapa kamu tidak mendaftarkan haji untuk berangkat ke Baitullah? Apa kata dia? Beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Pak Ustadz di Masjid As-Sakinah, saya sudah memperoleh pahala haji dan umrah itu, kata dia. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti ada 3 yang disyaratkan oleh Rasulullah sehingga mereka diberikan pahala haji dan umrah sempurna. Sempurna dan sempurna, kata Rasulullah. Yang pertama adalah yusolli ghadatin jama'atan, salat subuh secara berjamaah. Ketika ada di antara kita yang sholat di rumahnya kemudian berangkat ke Masjid As-Sakinah mendengarkan tausiah, batal. Karena syarat yang pertama tidak ia tunaikan, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Ini salah satu keistimewaan sholat di dalam sholat subuh itu sendiri. Setelah selesai sholat subuh secara berjamaah sampai masuknya waktu syuruk, kurang lebih jam 5:55 itu, kurang lebih ada sekitar 40 menit lagi, maka waktu syuruk itu akan masuk. Setelah masuk waktu syuruk, falyusalli raka'ataini, mereka salat sunnah syuruk 2 rakaat.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan salat subuhnya, kata Rasulullah, salat sunnah qabliyah subuh saja itu keistimewaannya luar biasa. Rakaataini qabla salatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum menunaikan ibadah salat subuh, maka itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dunia beserta isinya. 2 rakaat itu salat sunnah qabliyah subuh yang dilakukan hanya membutuhkan waktu 3 menit itu, tapi keistimewaannya luar biasa. Maka diceritakan di dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat terlambat itu masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, kata Rasulullah, sudah menunaikan ibadah salat subuh, tak boleh lagi lah si fulan ini untuk salat sunnah qabliyah. Seandainya ada seseorang di antara kita yang baru 1 rakaat salat sunnah qabliyah, sementara waktu salat sudah diiqamahkan, maka batalkan salat sunnah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena yang lebih utama itu adalah salat fardunya. Salat fardunya menjelang waktu kita lihat di dalam informasi itu kurang lebih 1 menit lagi, maka tidak sempat untuk menunaikan salat sunnah 1 rakaat itu. Jangan terlalu cepat di dalam salat itu, karena kata Rasulullah, inna aswadun nasi sariqatun fis salah. Seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka sahabat bertanya, wa masyariqatun fis salati ya Rasulullah, siapa mereka yang tergolong orang-orang yang mencuri di dalam salatnya? Bagaimana mungkin mereka bisa mencuri di dalam salatnya ya Rasulullah, kata sahabat ini. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang mencuri di dalam salatnya adalah orang yang salat tidak ada tomakninanya. 23 rakaat 5 menit putus. Ini luar biasa. Itu sholat kilat itu. Setiap tahun begitu terus. Pas dilihat jamaahnya sampai ke teras masjidnya, Bapak Ibu, sampai ke teras-terasnya berisi semua. Nah, ini dikategorikan di dalam hadis itu tergolong kepada orang yang mencuri di dalam sholat, karena tomaknina tidak ada. Bahkan ada ulama fikih yang mensyaratkan bahwasanya tomaknina itu adalah bahagian daripada rukun sholat itu. Harus ada tomakninahnya, walaupun mungkin agak sedikit lebih singkat sholat sunnah itu dibandingkan sholat fardu. Maka kebiasaan Nabi yang ia baca di dalam sholat sunnah qabliyah itu adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Suatu ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau membacakan surat setelah Al-Fatihah? Maka apa kata Rasulullah, kenapa engkau? Aku memperhatikanmu ketika sholat sunnah sedikit lebih singkat dibandingkan sholat fardu. Maka apa kata Rasulullah, aku membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang pertama Al-Kafirun, yang biasa aku baca di rakaat yang kedua adalah surat Al-Ikhlas. Bukan berarti tidak boleh kita baca surat yang lain itu. Nah, kalau waktunya tersisa 1 menit lagi, jangan kita memaksakan diri untuk sholat sunnah qabliyah. Nah, muazzin jangan tunggu itu orang, atau ya itu orang itu agak sedikit egois itu, padahal sudah nampak 1 menit lagi, ya sempatkan sholat itu, iqamah saja ya, karena sholat sunnah qabliyahnya itu harus dibatalkan, karena ya komando untuk menunaikan sholat fardu itu sudah dikumandangkan oleh muazzin itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah sahabat ini tidak memaksakan diri untuk sholat sunnah qabliyah, walaupun keistimewaannya telah diceritakan oleh Rasulullah. Sahabat itu masuk, ternyata Nabi sudah mentakbiratul ihram untuk menunaikan sholat subuh. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Maka sahabat ini merasa rugi di dalam hatinya, aku tidak sempat sholat sunnah qabliyah, aku tidak sempat memperoleh kebaikan yang lebih besar daripada dunia beserta isinya. Maka sahabat ini ikut sholat itu. Setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, kata Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah. Sahabat ini memisahkan diri dari saf yang sudah kosong itu sendiri. Ia pisahkan diri, kemudian mundur ke belakang, fal yusalli rakaatain. Salat sunnah qabliyah subuh qada, mengqada dikarenakan dia sudah salat subuh. Allahu Akbar. Maka diperhatikan oleh sahabat itu, si fulan salat apa dia? Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan sholat sunnah ba'diyah subuh itu ada.
Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, si fulan ini sholat apa ini, kata sahabat ini. Maka fanadzara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan oleh Rasulullah. Setelah selesai ditanya oleh Rasulullah, ya fulan, sholat apa yang kamu lakukan? Kata Rasulullah. Maka apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, tadi saya agak sedikit telat masuk ke dalam masjid, ternyata engkau sudah takbiratul ihram. Aku tidak sempat melakukan sholat sunnah rakaat, 2 rakaat itu. Maka aku qadha itu setelah selesai sholat subuh. Maka apa yang dilakukan? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika itu terdiam, tanda setuju bahwasanya sholat sunnah qabliyah subuh itu ada, ya, qadha setelah selesai sholat subuh tuh. Satu-satunya yang lebih sahih sholat sunnah rawatib yang pernah diqadha oleh Rasulullah adalah sholat sunnah qabliyah. Sholat sunnah qabliyah dikarenakan setelah makan sahur, sudah masuk ini waktu sholat tapi masih santai sambil ngebul dia. Ini masih ada waktu, tinggal 1 batang lagi ini. 1 batang, padahal sudah muazzin dikumandangkan. Setelah selesai muazzin baru ia berangkat ke masjid. Wajar tidak mendapatkan waktu untuk qabliyah. Boleh dilakukan di dalam masjid, qabliyah itu boleh dilakukan di rumah sendiri itu. Tapi jangan setelah iqamah di masjid baru ia sholat sunnah qabliyah di rumahnya, terlambat dia. Nah, kalau tidak sempat boleh dilakukan secara qadha setelah selesai sholat subuh tuh. Dasarnya dari mana? Sahabat tadi Nabi menyetujuinya dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah beserta para sahabat, ada Bilal bin Rabah di situ, melakukan musafir. Sudah hampir tengah malam. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita ini sudah mulai letih, dia tidak sanggup lagi melakukan perjalanan. Bolehkah kita istirahat sejenak? Kata Bilal bin Rabah. Maka apa kata Rasulullah? Kalau memang seperti itu yang kalian butuhkan, ya sudah, bergegas kita untuk istirahat sembari menunggu masuknya waktu sholat subuh. Maka Nabi istirahat dengan para sahabatnya ketika itu dan Bilal bin Rabah. Apa kata Rasulullah? Diberikan pesan kepada Bilal, wahai Bilal, ada enggak di antara kalian yang sanggup? Ini secara umum dilemparkan pertanyaan itu oleh Rasulullah. Adakah di antara kalian, wahai sahabatku, yang sanggup jaga malam ketika masuk waktu sholat subuh? Maka bangunkan kami, kata Rasulullah. Maka ketika itu Bilal mengangkat tangan, ya Rasulullah, aku menyanggupinya ya Rasulullah, aku yang akan jaga malam. Ketika sudah tertidur sahabat ini masuk waktu subuh, aku bangunkan semuanya. Kalau memang seperti itu sepakat ya Bilal, kata Rasulullah. Iya, insyaallah. Setelah tertidur para sahabat Rasulullah SAW, maka Bilal bin Rabah merebahkan pundaknya, kesandaran yang ada ketika itu. Ia rebahkan, kemudian ia mengalami kantuknya luar biasa, ngantuk yang tidak seperti halnya biasa. Ini adalah ujian yang diberikan Allah, bagaimana caranya diberikan kepada kita untuk mengambil ifrah ketika terlambat salat subuh tuh. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal itu mengalami kantuk yang luar biasa. Mungkin ketika itu tidak ada ngopi ya. Kalau ada kopi bisa jadi enggak ngantuk. Tapi Bilal bin Rabah ngantuk luar biasa. Tertidur dia. Tertidur Bilal Rabah dan senyap ketika itu. Senyap secara keseluruhan. Fatala as-sams, ketika itu matahari terbit mengenai sinar daripada mentari pagi itu mengenai jidat daripada Rasulullah, sehingga beliau merasa silau. Nabi merasa silau ketika itu dan terbangun ketika dilihat jamnya sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Ya, matahari sudah terbit, sudah habis, sudah waktu sholat subuh, sudah berlalu sudah. Maka Nabi terbangun, dilihat oleh dia Bilal bin Rabah sedang menikmati tidurnya. Dibangunkan oleh Rasulullah, wailak ya Bilal, celaka engkau wahai Bilal, tadi malam kamu janji kamu yang membanguni kita semua, ternyata kamu tidur juga. Coba lihat sekarang ini sudah habis waktu sholat subuh. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya Bilal, aqimis shalah. Maka kumandangkan azan wahai Bilal. Dikumandangkan azan oleh Bilal bin Rabah. Jangan iqamah dulu. Jangan iqamah dulu, kata Rasulullah. Falyusalli rak'ataini. Kemudian ketika itu para sahabat salat sunnah qabliyah subuh secara qadha. Kenapa qadha? Karena waktu subuh sudah berakhir itu. Maka Nabi melakukan sholat sunnah qabliyah dan juga para sahabat ketika itu. Setelah selesai, aqimis shalah, kamu iqamah, kata Rasulullah. Maka Bilal bin Rabah mengiqamahkan sholat subuh. Nabi dengan sahabatnya sholat subuh secara berjamaah qadha.
Kenapa qada? Karena waktu sholat subuh sudah berlalu tuh. Itu adalah salah satu dasar kita diperbolehkan untuk mengqada sholat sunnah qabliyah subuh, karena keistimewaannya luar biasa. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini target kita sampai masuk waktu syuruk ini, ya. Sampai masuk waktu syuruk, takutnya kita tutup langsung sudah pada balik, tidak mendapatkan pahala haji dan umrohnya. Minimal satu kali di dalam satu hari, ya. Bukan satu bulan, satu kali di dalam satu hari, berarti setiap hari. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus diberikan kepada orang yang salat subuh secara berjamaah. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada umatku yang mana mereka terbangun di pagi-pagi buta. Bukur itu adalah pagi-pagi buta ketika masuk waktu salat subuh. Nah, kalau sudah jam 8 itu tidak dinamakan dengan bukur tuh. Ya, dalam artian tidak dinamakan dengan pagi-pagi buta tuh. Ya, tidak ada keberkahan lagi, sudah hilang. Ketika matahari terbit, keberkahan itu hilang dengan sendirinya. Maka didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, turunkan keberkahan kepada umatku yang bisa memisahkan dirinya dari tempat tidurnya untuk menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan untuk mereka. Luar biasa. Karena malaikat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada istilah orang tua kita dulu, tidur subuh itu rezekinya dipatok ayam tuh. Bagaimana mungkin rezeki manusia itu dipatok ayam? Berarti rezekinya sama dong antara binatang dengan manusia, beda tuh. Rezeki yang diberikan Allah kepada binatang itu khusus, begitu juga kepada manusia. Ternyata itu adalah istilah, ya, yang dilakukan ataupun yang disampaikan oleh orang tua mereka sampailah kepada orang tua kita. Jangan tidur ketika subuh, maka rezekimu itu dipatok ayam. Dari mana dasarnya? Karena seperti halnya yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk waktu subuh, maka para malaikat itu diperintahkan oleh Allah, ya malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, bawalah keberkahanku ini, berikan kepada hamba-hambaku di dunia tanpa terkecuali, berikan kepada mereka. Maka malaikat itu turun serentak ketika menjelang masuk waktu sholat subuh. Nah, malaikat ini hanya beberapa, sebahagian kecil saja hewan yang bisa melihatnya. Salah satu di antaranya adalah ayam. Ayam jantan dan ayam betina bisa melihat. Tinggal lagi ayam betina itu tak bisa berkokok, dia wakilkanlah sama jantannya tuh. Terlihat oleh ayam, malaikat itu turun membawa berkah, maka mereka berkokok tuh. Kalau seandainya bisa mereka berbahasa Indonesia, itu ayam, bangunlah wahai penghuni rumah, aku sudah melihat malaikat membawa berkah turun dari langit. Bangun, bangun, bangun. Seperti itu. Tapi bahasanya kita tidak bisa pahami itu. Secara logikanya seperti itu tujuannya. Karena kegunaan memelihara ayam itu jelas. Berbeda halnya kegunaan memelihara burung tuh. Ini memelihara burung tidak ada manfaatnya, itu dimasukkan sangkar lah, walaupun diberikan makan itu. Mohon maaf ini sebelumnya bagi pecinta burung, mohon maaf itu, ya. Karena kalau dilihat dari segi manfaatnya sangat sedikit sekali dibandingkan mudaratnya. Nah, kalau ayam manfaatnya jelas dia. Ya, ketika menjelang subuh dia berkokok. Jangan pula salah memanfaatkan ayam. Ada lomba sabung ayam. Ini lomba maksiat itu. Ya, ayam juga dilaga oleh mereka. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka malaikat itu turun membawa berkah khusus diberikan kepada orang yang terbangun dari tidurnya dan menunaikan salat subuh. Tadi disyaratkan oleh Allah, berikan kepada seluruh hambaku. Ternyata ada syarat utamanya, yang terbangun dari pagi hari kemudian melakukan sholat subuh tuh. Nah, kalau kita tidak terbangun sholat subuh, keberkahan itu hilang. Itulah yang dimaksudkan orang tua kita dulu, rezekinya dipatok ayam. Ya, karena keberkahan itu makna ziyadatul khair, kebaikannya bertambah. Apa yang ia lakukan berbeda dengan orang yang melakukan pekerjaan yang sama, yang mana mereka tidak sholat subuh tuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang berat
Berat Pak perjuangan itu untuk memisahkan tempat tidur kita ataupun diri kita dari tempat tidur kita. Mohon maaf ini, mohon maaf sebelumnya. Ada sebuah cerita seorang ulama besar di Mesir ketika itu. Beliau berangkat ke Amerika Serikat untuk berdakwah. Berdakwah ini tidak tanggung-tanggung, berangkat ke mancanegara. Sampai ke Amerika, biasanya kebiasaan seorang syekh ini di pagi hari sebelum masuk subuh ia terbangun untuk sholat tahajud itu. Di pagi hari ia terbangun, ternyata orang sudah ramai seperti halnya di pasar. Ia buka dari jendela tempat tidurnya ke bawah, ternyata orang Amerika itu sudah berlalu lalang. Kurang lebih jam 3 ataupun sebelum masuk waktu subuh. Setiap orang itu membawa binatang peliharaannya, yaitu anjing. Setiap orang bawa anjing, setiap orang bawa anjing, setiap orang bawa anjing. Maka syekh ini heran itu. Apa yang menyebabkan mereka terbangun di pagi hari? Berbeda halnya dengan saudara-saudaraku di Mesir. Maka ia turun dari apartemennya, ditanya orang Amerika itu, apa yang ia lakukan? Kenapa kalian bisa terbangun dari tempat tidur kalian? Padahal sekarang kan masih pagi-pagi buta ini. Kata seorang syekh itu, apa kata mereka? Sesungguhnya di pagi hari ini adalah udaranya masih segar. Itulah kami berusaha terbangun di pagi hari biar anjing-anjing kami ini menikmati udara yang segar, yang belum tercampur aduk dengan knalpot pabrik ataupun mobil itu. Udaranya masih segar ya. Belum ada polusi udara sehingga mereka bisa menikmati udara itu. Maka apa kata dia? Coba kita bayangkan itu. Ya, coba kita bayang orang-orang kafir saja bisa memisahkan dirinya dari tempat tidurnya hanya dikarenakan anjingnya. Demi anjingnya untuk memperoleh udara yang segar, maka mereka terbangun di pagi hari. Wa ammal muslimin, katanya, adapun umat Islam pada saat ini mereka tertidur nyenyak. Setelah makan sahur ia tidur, bangun sudah jam 9 pagi itu. Sudah jam 9 pagi, berarti ada unsur kesengajaan itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ini sebelumnya, kalau kita bayangkan dan ibaratkan kualitas daripada tempat tidurnya orang Amerika dengan tempat tidurnya orang Tanjung Pinang, itu luar biasa. Antara langit dengan sumur tuh. Ya, bainas sama was sumur. Ya, dikarenakan bekas, ya, mohon maaf ini, bekas daripada tempat tidur orang Amerika, orang Singapura ketika dijual di Tanjung Pinang itu mahal harganya. 7 juta. Padahal itu bekas mereka. Tapi kok bisa mereka memisahkan diri dengan tempat tidur yang seempuk itu demi dikarenakan anjingnya? Padahal umat Islam itu ada perintah kepada mereka untuk menunaikan ibadah salat subuh di pagi harinya. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka wajar kata Rasulullah, ketika seseorang itu man ata ala firasihi, ketika seseorang mendatangi daripada tempat tidurnya, ketika kita di malam hari hendak tertidur, maka iblis itu mengutus setiap orang satu jin. Satu jin itu untuk mengikat daripada pundak kita. Salah satu uqudat, ada 3 ikatan di pundak. Siapa yang mengikat? Setan. Setiap orang diikat oleh setan sehingga susah terbangun dari tidurnya. Maka ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah untuk melepaskan daripada ikatan ini. Yang pertama kata Rasulullah, untuk melepaskan ikatan yang pertama yang diikat oleh syaitan itu, falamma staiqadha minan naum, ketika mereka terbangun dari tidurnya, maka ucapkanlah zikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka inhallat uqudatul ula, terlepaslah ikatan yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang belum membaca doa bangun tidur sampai saat ini, berarti ikatan itu masih ada. Ikatan itu masih ada tuh. Yang menyebabkan ikatan itu tidak terlepas, otomatis di dalam hidupnya selama 24 jam akan mengalami malas tuh. Mengalami malas sekali. Malas saja untuk melakukan sesuatu. Berangkat kerja terpaksa, melakukan sesuatu yang baik terpaksa. Kenapa? Karena ikatan syaitan tadi belum terlepas, masih diulur oleh syaitan itu. Ketika ia tertidur balik di hari yang berbeda, ditambah lagi oleh syaitan itu dengan ikatan yang lain. Maka melepaskan ikatan yang pertama adalah dengan membacakan zikir kepada Allah. Selalu kita ajarkan ke anak-anak kita, nah, apa doa bangun tidur? Nah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu yang diamalkan anak-anak kita. Tapi ayahnya tidak membacakan itu walaupun hafal.
Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun terlepas ikatan yang pertama ini, kata Rasulullah, belum tentu ikatan yang dua lagi itu terlepas. Datanglah syaitan itu, yang mana mereka bertengger di telinga kita sembari membisikkan sesuatu. Num lailatan tawila, num lailatan tawila, num lailatan tawila. Wahai fulan, kata setan itu, tidur balik, malam masih panjang. Itu di Masjid As-Sakinah itu masih azan, walaupun enak azannya tapi agak sedikit lama, kata setan itu. Tidur balik 5 ataupun setengah menit jadilah, sampai nanti ketika ia mengucapkan hayya 'alas shalah baru kamu terbangun. Dalam hati kita, iya pula ya, tidurlah sejenak karena Masjid As-Sakinah itu panjang azannya. Ia baringkan di tempat tidurnya, bangun sudah jam 9 pagi. Itu bukan setengah menit tapi 2 jam. Itu dikarenakan bisikan daripada syaitan tadi yang bertengger di telinga kita tuh. Pernah nggak kita mengalami seperti itu? Pernah tuh, pernah mengalami itu. Ya sudah, ini kita buat alarm jam 4, bunyi itu alarm, bangun, kita matikan alarmnya, bukan berarti beranjak dari tidur balik. Nanti 5 menit lagi itu baru bangun. Ternyata sudah berlalu 2 jam Bapak Ibu. Wajar orang itu tidak sahur karena alarmnya sudah dimatikan oleh dia. Siapa yang menyebabkan si fulan ini tidak sahur? Adalah syaitan tadi membisikkan, membujuk rayuan di telinga kita. Tidurlah kamu, malam itu masih panjang. Itu empuk betul lah tempat tidurmu itu, walaupun second dari Amerika, kan gitu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdatul ula, terlepaslah ikatan yang pertama. Bagaimana halnya melepaskan ikatan yang kedua? Bersegeralah untuk berwudu ketika kamu membacakan zikir itu, kata Rasulullah. Setelah terbangun dari tidurnya, wudu langsung, biar syaitan itu terpelanting, kalah dia. Ketika kita sudah berwudu, kembali ke kamar ataupun ke tempat tidur kita, bukan berarti kita sudah menang, masih ada ikatan satu lagi tersisa. Terkadang kita sudah berwudu, duduklah dulu di tempat kasur, di atas kasur. Setelah duduk agak bingung sedikit, ya sudah rebahkanlah dulu sebentar. Sudah wudu itu, setelah direbahkan lelap sudah tidurnya. Karena syaitan itu berusaha bagaimana caranya semaksimal mungkin untuk kita tertidur kembali, karena ada motivasi ataupun reward yang diberikan oleh iblis kepada setan-setan itu ketika mereka sukses untuk menjadikan si fulan tidak sholat subuh pada waktunya. Ada rewardnya luar biasa tuh. Tapi pada belakangan ini, kata ulama kita, reward itu sudah mulai berkurang diberikan iblis kepada setan. Ketika ditanya oleh iblis, wahai setan, kenapa kamu tidak bekerja seperti halnya apa yang telah aku tuntunkan kepada kalian, kata iblis itu. Maka apa kata setan itu, bagaimana kami bekerja wahai iblis, pekerjaan kami itu sudah diambil alih manusia. Banyak manusia yang sudah mengambil alih pekerjaan para setan itu. Setan itu tinggal nongkrong aja dia. Kita sesama kita yang membujuk rayuan agar tidak ke masjid itu, agar tidak sholat tarawih. Sudah berbuka, ayo kita sholat tarawih di Masjid As-Sakinah, nanti dululah, ngopi dulu kita. Ngopi kurang lebih jam 12 malam baru pulang dari tempat kopi itu. Jadi karena kenapa mereka pulang dari tempat kopi itu? Karena batasnya jam 12 malam. Ya, kemudian mencari lagi tempat ngopi yang lain sampai masuk waktu sahur. Wajar setelah makan sahur mereka tertidur sampai pada saat ini. Kapan terbangunnya? Nanti ketika jam 10, ataupun bahkan ada di antara mereka yang terbangun sudah jam 4 sore. Tidak terasa puasa itu ya, katanya. Ya iya, karena tidurnya tidur puasa ataupun puasa tidur. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, in halat uqdatus tsaniyah, terlepas ikatan yang kedua apabila mereka setelah berwudu. Maka ikatan yang ketiga, kata Rasulullah, falyusalli raka'ataini qabla salati subuh, maka mereka dianjurkan untuk sholat sunnah sebelum masuk waktu subuh. Sholat sunnah apa yang dilakukan sebelum masuk waktu subuh? Nabi tidak memperincikan sholat apa itu, tapi Nabi syaratkan sholat sunnah itu dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Maka disimpulkan oleh para ulama-ulama hadis dan juga ulama-ulama fikih, sholat yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah sholat malam ataupun sholat tahajud.
Karena sholat tahajud itu berakhir waktunya ketika azan sudah berkumandang. Azan subuh sudah berkumandang, berakhir sudah waktu sholat tahajud itu. Berarti ikatan yang pertama terlepas dengan berzikir kepada Allah, ikatan yang kedua terlepas dengan berwudu, dan ikatan yang ketiga adalah terlepas dengan seseorang itu menunaikan ibadah sholat sunnah sebelum masuk waktu sholat subuh. Apabila kata Rasulullah tiga ikatan ini terlepas, demi Allah mereka akan gembira dan sangat rajin melakukan aktivitas di dalam satu hari itu. Maka ketika ada di antara kita, ini adalah ilmu jiwa secara tidak langsung yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada anak-anak kita yang murung saja ketika belajar, tanya dia sudah sholat subuh belum? Belum Pak Ustadz, gitu. Karena nampak seperti halnya yang diajarkan dan juga yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian keberkahan yang kedua kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahur dengan suhur itu dua makna yang berbeda, dua istilah yang berbeda. Kalau sahur menikmati makanan ataupun minuman, itu namanya sahur. Tapi kalau suhur akhirum minal lail, di penghujung daripada malam. Nah kalau jam 1 Pak, itu bukan dinamakan dengan makan sahur. Tadi lagi di kedai kopi ya sudah sekalian makan nasi goreng kata di sini untuk menghitung makan sahur, tidak termasuk itu. Karena yang dinamakan dengan waktu suhur itu kata Rasulullah akhirum minal lail, penghujung daripada malam hari. Kapan penghujung malam hari itu? Kalau tidak jam 3 ya jam 4. Itu namanya waktu suhur dan ada keberkahan. Ya, ada keberkahan, bukan berarti tidak boleh kita makan sahur itu jam 1, boleh. Tapi apakah dinamakan dengan sahur atau tidak? Ini jadi masalah. Seperti halnya yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya ada keberkahan yang terkandung di dalam makan sahur itu sendiri. Di zaman para sahabat ini Bapak Ibu, ketika masuk bulan puasa, waktu sahur mereka membangunkan seluruh daripada anggota keluarganya. Apakah berumur 2 tahun? Bangunkan. Apakah berumur 6 tahun? Juga dibangunkan oleh dia. Kenapa? Karena meraih keberkahan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah para sahabat itu makan bareng ketika makan sahur itu. Nah apakah mereka sanggup untuk berpuasa? Itu urusan lain. Ketika sudah jam 10 pagi, ada anak kita yang sudah berumur 4 tahun dia, ya saya tidak sanggup lagi melanjutkan puasa ya. Jangan dipaksakan, sabar nak, tersisa 10 jam lagi, sabar. Padahal sudah pucat itu anak, sudah pucat dikarenakan umurnya baru 4 tahun tuh. Ini adalah latihan, puasa itu adalah ibadah nak, berikan motivasi kepada mereka. Padahal sudah pucat dia. Itu kan belum ada kewajiban yang diberikan kepada mereka Bapak Ibu, hanya sebatas latihan saja. Nah caranya kepada anak yang belum dewasa, ambil istilah ada puasa setengah hari, tapi jangan ikut-ikutan ayahnya puasa setengah hari, tidak boleh. Yang boleh itu hanya anak saja. Nah hari pertama kamu sudah luar biasa, sudah mampu berpuasa setengah hari, besok setengah hari lagi jadi 1 hari. Itu berarti kesimpulannya setiap hari setengah hari, hanya 15 hari ia berpuasa, dikarenakan belum balik ataupun belum mukallaf. Itu diperbolehkan. Terus kenapa dibangunkan mereka yang ada di dalam waktu sahur itu sendiri? Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perbedaan persepsi di kalangan masyarakat itu sendiri. Kapan waktu imsak itu sebenarnya? Ada imsaki Ramadan dibagikan, tapi ada sebagian kecil luar biasa. Salah satu contoh yang kita dapat dari imsaki Ramadan itu di Masjid As-Sakinah. Ya, Masjid As-Sakinah yang mana dibuat judulnya bukan imsak, tapi isti'dad. Itu bahasa yang paling bagus itu. Karena imsak secara hakikat Bapak Ibu, ketika azan subuh berkumandang, itulah imsak secara hakikat. Nah kalau isti'dad itu persiapan, ya kurang lebih 10 menit antara isti'dad dengan masuknya waktu sholat subuh itu. Dari mana dasarnya? Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Ini sudah pernah kita ceritakan siapa itu Anas bin Malik. Itu minas sahabatis saghir, daripada sahabat yang mana umurnya masih muda tapi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Kana Zaid bin Sabit tasakhara ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika
Zaid bin Sabit ini adalah penanya Nabi. Apa yang diucapkan Nabi, Zaid bin Sabit ia tuliskan. Pernah dilarang oleh Rasulullah, jangan tuliskan hadis dulu. Ya, dilarang oleh Rasulullah untuk mengkodifikasi ataupun mentadwin, menuliskan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Tidak boleh. Para sahabat tidak boleh menuliskan hadis di masa itu. Kenapa? Karena terfokus untuk menuliskan Al-Quran, biar tidak bercampur aduk antara hadis dengan Al-Quran. Fokus dulu kata Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran, setelah selesai barulah kita tuliskan hadis. Tapi ada beberapa orang yang dikhususkan oleh Rasulullah yang diperbolehkan. Salah satu di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Wahai Zaid bin Sabit, walaupun saya larang daripada sahabat yang lain menuliskan hadis, kamu boleh, karena saya tahu kemampuanmu kata Rasulullah untuk mencerna ataupun menyimpan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekhawatiran pencampuran antara Al-Quran dengan hadis. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mana Zaid bin Sabit pernah suatu ketika diceritakan oleh Anas bin Malik, Zaid bin Sabit ini sahur bareng dengan Rasulullah. Seharusnya kan ada sahur bareng itu. Yang kita tahu istilahnya adalah iftar jama'i, buka bersama. Tapi sahur bersama jarang sekali itu. Saudara-saudara kita di Timur Tengah Bapak Ibu, sahur bersama itu juga sering dilakukan itu. Karena ada keberkahan di dalamnya. Jangan hanya iftar jama'i saja. Kita buat sebuah program satu kali di dalam satu Ramadan, ada namanya sahur bersama. Ya, itu kan keberkahannya luar biasa. Tapi Bapak Ibu, Zaid bin Sabit ini pernah makan sahur dengan Rasulullah. Maka ditanya oleh sahabat yang lain, siapa yang mereka tanya? Yang mereka tanya adalah Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik yang bercerita kepada sahabat yang lain, ya Anas bin Malik, kata sahabat yang lain, kam faraghihima baina suruhima ila dukhulis shalah, berapa waktu ataupun jangka masa antara makan sahur dengan menunaikan ibadah salat subuh? Maka apa kata Anas bin Malik? Faraghihima qadarin rajulun yaqra'ul qur'ana khamsina ayah, perumpama seseorang itu membacakan 50 ayat di dalam Al-Quran. Perumpamaan berarti ada masa yang dilakukan oleh Rasulullah memisahkan dirinya, ya, memisahkan dirinya dari makanan ataupun minuman sebelum masuk waktu sholat subuh. Bukan berarti itu yang dinamakan dengan imsak, tidak. Ya, walaupun Rasulullah melakukan seperti itu, kurang lebih 10 menit lagi masuk waktu subuh, Nabi sudah selesai makan sahur. Sudah selesai makan sahur. Walaupun seandainya ada di antara kalian, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang belum makan sahur ternyata sudah masuk imsak. Imsak di Indonesia, karena imsak dengan waktu subuh berbeda kalau di Indonesia. Padahal secara hakikatnya sama Bapak Ibu. Imsak itu mulai menahan berpuasa ketika azan subuh sudah berkumandang. Nah, kalau sudah ada serene bunyi itu di pagi hari itu, apakah masih boleh makan dan minum? Boleh. Sampai kapan batasannya? Batasannya itu sampai azan subuh berkumandang. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, inna Bilal yu'adzinu bilailin faqulu wasrabu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu wasrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Di zaman Nabi ketika masuk bulan puasa, azan dikumandangkan itu 2 kali. Subuh itu azannya 2 kali. Azan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal bin Rabah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda ketika itu, faqulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian, karena masih diperbolehkan, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan yang kedua. Kalau ibnu ummi maktum sudah mengumandangkan azan yang kedua, tidak boleh lagi makan dan minum, batal puasanya. Berarti Bilal dikumandangkan azan sebelum masuk subuh, itu aba-aba, ya, seperti halnya kalau diganti dengan suara serene. Ya, suara serene itulah yang dilakukan ataupun yang dikumandangkan azan oleh Bilal bin Rabah. Apakah boleh kita ganti suara serene itu dengan mengumandangkan azan? Boleh saja, asal kebiasaan di masyarakat itu sudah faham. Tapi kalau masyarakat belum menerima, jangan lakukan itu. Ya, jangan lakukan. Oh, kata Pak Ustadz, sunnahnya di zaman Nabi 2 kali azan subuh. Akhirnya di Masjid As-Sakinah 2 kali azan. Azan yang pertama itu masih jam 4. Besok setelah subuh itu berbondong-bondong masyarakat setempat protes itu.
Saya masih menikmati makan dan minum, kamu sudah mengumandangkan azan. Akhirnya saya pisahkan. Padahal azan yang pertama itu adalah azan apa-apa sebelum masuk waktu subuh. Berarti antara azannya Bilal dengan azannya Ummi Maktum itu kurang lebih 15 sampai 10 menit. Azan dulu Bilal, itu masih boleh makan dan minum sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu, mohon maaf, itu tidak bisa melihat, buta dia. Terus bagaimana caranya dia tahu fajar itu sudah terbit? Ketika disampaikan oleh sahabat, wahai Ibnu Ummi Maktum, ini waktu subuh sudah masuk, kumandangkan azan. Maka ia kumandangkanlah azan untuk diharamkan kita makan dan minum. Maka wajar kata Rasulullah terakhir, al-fajrun fajaroni. Fajar itu ada dua. Fajarun yuharrimu alaihi ta'am wa yuhallilu alaihi shalah. Fajar diharamkan makan dan dihalalkan salat. Dan fajar satu lagi diharamkan salat dan dihalalkan makan. Kapan diharamkan salat? Ketika waktunya belum masuk. Ketika waktunya belum masuk, masih dihalalkan kita menikmati makan dan minum. Bukan berarti haram secara syariat, itu hanya sebatas istilah larangan. Tidak boleh kita sholat subuh apabila waktunya belum masuk. Nah, kalau sudah masuk barulah kita mengumandangkan azan ataupun menunaikan ibadah salat subuh. Kesimpulan daripada hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik tadi, imsakiyah Ramadan yang dilakukan di Indonesia, kita masih boleh makan dan minum ketika sudah ada aba-aba dari radio ataupun dari masjid. Tapi ketika azan sudah berkumandang, matikan semua ahli-ahli hisab yang sudah dihidupkan rokoknya, matikan. Ya, karena azan sudah berkumandang menandakan sholat subuh masuk. Tapi Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini menambah wawasan kita dan juga dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waktu syuruk sudah masuk. Ketika ada pertanyaan ya dipending pertanyaan itu. Kapan-kapan kita bahas itu. Baik, nah silakan Bapak. Sudah ditutup ya. Nah, sudah. Nah. Syuruk, kenapa ada ziyadatun 15 daqaik, ada ditambah 15 menit? Itu karena kekhawatiran. Ada kekhawatiran antara berakhir daripada waktu subuh, masuknya waktu syuruk. Ya, tapi kalau kita tidak khawatir, yakin ya sudah seperti itu. Nah, ini kalau tidak salah sudah masuk. Boleh kita ulur sedikit waktunya untuk menghilangkan kekhawatiran tadi. Ya, seperti itu.